Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan ya tentang chemical reactor simulation ya yang ada di mata kuliah perancangan produk dan proses kimia atau PPPK ya di Teknik Kimia Undip ya. Di chemical reactor simulation ini kita akan bahas tentang jenis reaktor conversion, equilibrium, kemudian kinetik, ada CSTR atau PFR, kemudian nanti juga ada heterogeneous catalytic reactor ya. Baik, di pertemuan kali ini di topik chemical reactor simulation ini saya menggunakan bukunya Juma Haidari ya di chapter 6 ya. Di chapter 6 nanti silahkan dibuka ya. Kemudian juga rule of thumb masih kita pakai ya. Nah, saya akan awali dari konsep dulu untuk chemical reaktornya ya. Jadi simulasi HISIS ini harus mempunyai dasar konsep yang jelas ya, supaya kita logika bisa logis ya, apakah hasilnya real atau tidak. Nah, itu harus kita paham ya. Nah, yang pertama adalah saya akan sampaikan material dan entalpi balan untuk chemical reactor ya. Jadi kita startingnya adalah dari situ untuk merancang reaktor itu ya. Yang pertama adalah material balan ya. Material balan ini adalah yang jelas kalau di teknik kimia ada in ya, material balan yang masuk dikurangi yang masuk, kemudian ada yang keluar, kemudian ada yang generate ya, yang dibangkitkan dari situ ya. Jadi masuk dikurangi yang keluar, kemudian ditambah dengan yang dibangkitkan, itu sama dengan 0 ya. Ini pada keadaan steady state ya. Oke. Jadi NIJ ini adalah jumlah mole flow inlet ya, kemudian ini adalah mole flow outlet ditambah dengan yang generate dari reaction itu ya. Ini adalah mole balannya. Kemudian di bagian akhir dari persamaan 5.1 ini adalah menyatakan berapa jumlah yang senyawa ya, jumlah mol senyawa yang dihasilkan atau dibangkitkan dari reaksi tersebut ya. Misalnya A ditambah dengan B menjadi C lah. Berapa jumlah C yang dihasilkan itu akan di sini ya, kontribusi di sini ya. Oke. Kemudian conversion ya, yang kita namakan dengan conversion ya. Konversi dari suatu reaksi itu didefinisikan sebagai jumlah mol I yang bereaksi ya dibagi dengan jumlah mol yang diumpankan ya. Jadi jumlah mol yang bereaksi dikurangi jumlah mol yang diumpankan. Nah, kalau jumlah yang bereaksi ya ini ya sama dengan yang term bagian akhir dari persamaan 5.1 atau di persamaan 5.2 ini ya. Ini adalah jumlah yang bereaksi atau jumlah yang diproduksi dari material balan ini ya. Berarti ini adalah jumlah mol yang masuk dikurangi jumlah mol yang keluar. Maka itu adalah ketemu atau sama dengan jumlah yang dihasilkan dari reaksi tersebut ya. Nah, kemudian tentunya dengan menyesuaikan koefisiennya ya, koefisien yang stokiometrisnya. Maka jumlah I yang bereaksi itu sama dengan ya, jumlah I mula-mula dikurangi jumlah I akhir dibagi dengan jumlah I mula-mula ya. Ini adalah definisi dari konversinya. Nah, kemudian pada keadaan steady state ya, kalau kita lihat di energi balannya ya, entalpi yang masuk dikurangi entalpi yang keluar ya, ditambah dengan entalpi yang berasal dari reaksi ya, yang dibangkitkan dari reaksi, ditambah adanya panas yang masuk atau yang keluar,
dan ada kerja atau tidak di dalam reaktor tersebut. Ini adalah general energy balance-nya ya. Ya, oke. Kemudian Q dan W. Q ini adalah panas ya. Mungkin reaktor itu perlu pemanas atau pendingin ya. Kemudian yang W itu adalah kerja ya, kerja dari sistem itu ya. Nah, kerja ini biasanya ini diabaikan ya. Jadi kalau Q mungkin masih ada, tapi kalau W ini biasanya diabaikan. Nah, permodelan reaktor kimia di Aspen Plus atau di Aspen HISIS itu memerlukan pengetahuan teknik reaksi kimia yang komprehensif ya. Jadi usahakan sebelum kita melakukan simulasi ya, itu bisa mempelajari atau refresh kembali ya, refresh kembali pengetahuan tentang teknik reaksi kimia. Pakai buku apapun ya, bisa pakai buku Vogler, bisa pakai buku Smith atau buku Levenspiel ya. Yang penting dasar-dasarnya kita tahu ya. Kemudian di simulator HISIS ya, di Aspen HISIS kita mengenal simulator reaktornya itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama adalah namanya conversion reaktor ya. Ini kalau di HISIS kita mengenal ada conversion reaktor. Tapi kalau di Aspen Plus itu namanya air storage ya. Ini di Aspen Plus namanya. Model dari reaktornya. Kalau di HISIS modelnya adalah conversion reaktor ya. Ini adalah jenis yang stoichiometry ya. Stoichiometry reaktor ya. Nah, jenis reaktor ini conversion reaktor di Aspen HISIS ini biasanya digunakan jika stoichiometry reaksi itu diketahui ya. Stoichiometrinya diketahui, kemudian konversinya juga diketahui ya. Nah, atau molar octane ya for each reaction itu diketahui ya. Nah, ini adalah jenis conversion reaktor. Jadi begitu ada reaksi, entah itu pakai katalis padat atau katalis cair, yang penting kalau reaksi itu stoichiometrinya jelas, kemudian konversinya diketahui, ya sudah, berarti itu pakai conversion reaktor ya, tidak usah susah-susah ya. Kemudian conversion reaktor ini dapat memodelkan reaksi ya secara simultan dan juga bisa sekuensial ya. Jadi kalau misalnya ada 2-3 reaksi atau bahkan 10 atau lebih, itu bisa dikerjakan, bisa disimulasikan di reaktor ini secara simultan. Atau bisa jadi juga ada reaksi yang sekuensial ya, yang reaksi yang berturutan. A menjadi B, baru B menjadi C, atau C dengan A menjadi D, nah dan seterusnya. Itu namanya sekuensial, itu juga bisa. Jadi nanti di dalam reaktor ini ada 2 pilihan ya, mau simultan atau sekuensial ya. Nah, model reaktor ini juga bisa memprediksi panas reaksi ya. Kemudian material balanya sama ya dengan yang tadi, bersama 51 sampai 54 ya untuk material dan energi balanya ya. Nah, kalau di conversion reaktor ini di HISIS, maka harus ada dua connection ya. Satu input ya, kemudian 2 bagian keluaran. Jadi walaupun nanti salah satu dari keluaran itu mungkin tidak ada, tetap di dalam simulasi ini harus ada 2 keluaran dan satu input ya. Nah, kemudian untuk reaktor yang non adiabatis ya, reaktor yang non adiabatis, maka energy stream itu diperlukan ya. Harus ada, kita masukkan variabel energy stream. Itu kalau yang non adiabatik reaktor ya. Nah, misalnya yang isotermal gitu ya, isotermal. Nah, kalau seperti itu maka harus ada energi, kita masukkan satu variabel namanya energy stream ya. Baik,
Kemudian ketika kita memasukkan ya, jadi urut-urutannya kalau kita dulu sebelum ada reaksi itu kan kita memilih komponen ya, memilih komponen kimianya ya. Setelah itu setelah komponen selection, kemudian kita memilih property package-nya, thermodynamic property package ya, persamaan termodinamikanya. Setelah itu kita langsung ke simulation. Nah, jika ada reaksi, maka kita harus mendefinisikan reaksi ya. Setelah kita memilih property package-nya tadi, kemudian kita harus memasukkan stoichiometry reaksinya. Di situ nanti kita memilih jenis reaktornya apa gitu ya. Oke. Jadi ini baru nanti bisa masuk ke simulation ya. Sehingga nanti reaksi itu bisa di entry ke dalam reaktornya ya. Baik. Kemudian di sini ada beberapa reaktor jenis yang lain ya. Nanti ada juga yang namanya Ziv reaktor ya, Ziv reaktor. Ya. Jadi di sini jika tidak ada informasi tentang reaksi, stoichiometry juga nggak ada ya. Tetapi jumlah dari individual komponen itu ada ya. Nah, maka kita bisa menggunakan nanti namanya Ziv reaktor ya. Oke. Kemudian saya sampaikan di sini ya untuk yang stoichiometry atau jenis conversion reaktor ini di contoh 5.1 ya. Nanti saya sampaikan tutorialnya di video yang terpisah ya. Nah, di sistem ini adalah ethylene glycol ya. Ethylene glycol itu dihasilkan dari direct hydration ya. Ethylene oxide, jadi ethylene oksida ditambah dengan air ya pada suhu 200 derajat Celcius ya. Nah, di sini menjadi HOCH2 ya, menjadi HOCH2 CH2OH ya. Ini namanya reaksi dari hasil reaksi dari hidrasi dari etilen oksid ya. Nah, ini konversi dari C2H4O, jadi basisnya adalah C2H4O, konversinya 95% ya. Kemudian zat antara ini ya, ini bereaksi dengan etilen oksid lagi ya, bereaksi dengan etilen oksid lagi menjadi etilen glikol ya, menjadi etilen glikol. Nah, ini konversi reaksi yang keduanya adalah 5% ya, menjadi 5% ya. Oke, jadi ini adalah reaksi ya untuk memproduksi etilen glikol ya. Kemudian di sini juga ada reaksi reaksi lain lagi ya. Nah, di sini hanya 5% ya. Nah, sebenarnya kita tidak boleh ya, misalnya terlalu banyak yang reaksi lanjutnya ini ya. Nanti kan berarti mengurangi produk reaksi yang diinginkan ya. Maka nah, dalam kasus ini kebetulan sudah diberikan di sini konversinya 95% dan yang reaksi sampingnya hanya 5% ya. Nanti itu berarti kalau sistem seperti ini kita bisa menggunakan reaktornya adalah stoichiometry ya. Kemudian rasio antara etilen oksid dan air adalah dijaga pada 1:12 ya. Kemudian etilen oksid dan air masuk ke reaktor pada suhu 25 derajat Celcius dan 3 MPa ya. Oke. Di sini reaktornya ya, reaktornya itu suhunya adalah 200 derajat Celcius, kemudian tekanannya adalah 3 MPa ya.
3 MPa. Nah, kita diminta untuk mensimulasikan reaktor ini ya, untuk menghitung komposisi produk reaksinya ya. Nanti kita diminta untuk menghitung komposisi produk reaksi. Kemudian jika reaktor duty-nya adalah 100 kmol per jam dari etilen oksid yang diproses ya, maka kemudian panas reaksi itu jika panas reaksi pada 25, tekanannya adalah tekanan referennya 101,25 dan referen fasenya adalah cairan ya. Kita diminta untuk menghitung reaktor heat duty-nya, berapa jumlah panas yang harus disuplai atau dikeluarkan dari reaktor tersebut ya. Nah, di sini loading dari etilen oksidnya adalah 100 kmol per jam ya. Baik. Caranya kita simulasikan ya, menggunakan jenisnya adalah kita pilih conversion reaktor ya. Nah, nanti yang rasio reaktan tadi, yang ini 1:12 itu bisa kita setting, kita menggunakan namanya set ya. Maka nanti air ini berapa kalinya etilen oxide. Nanti ini makanya aliran dari etilen oxide dan air itu kita pisahkan. Nah, karena tadi diminta untuk menghitung reaktor heat duty ya, bukan adiabatis di sini ya, karena isotermal pada suhu 200 ya. Nah, berarti maka di sini kita memerlukan yang tadi namanya variabel panasnya ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa itu memerlukan energy stream ya. Nah, karena nanti itu yang akan dihitung berapa energy streamnya ya, Key-react-nya. Nah, di sini saya capture ya, nanti di video yang terpisah tutorialnya saya sampaikan. Nah, ini adalah menghubungkannya ya, dari umpannya, kemudian ini ada V product dan liquid product. Walaupun nanti salah satu dari ini kalau memang nggak ada nggak masalah, tapi di HC itu harus simulasinya seperti itu ya, dia harus ada dua keluaran V dan L ya, seperti itu. Nah, inputnya ini bisa dua seperti ini, bisa dijadikan satu, misalnya ditaruh di mixer dulu juga boleh ya, tapi langsung juga boleh. Nah, waktu kita memasukkan komponen tadi ya, di sini ada reaction ya, di sini ada conversion dari set 1, reaksi yang pertama ini ya, dari reaksi ini kelompok ya, kelompok reaksi itu ada dua ya. Kalau tadi ada dua reaksi berarti ini dijadikan satu kelompok. Nanti ini reaksi satu, ini reaksi yang kedua. Maka di sini set 1 itu berisi RxN1 dan RxN2 misalnya begitu ya. Nah, untuk yang reaksi yang pertama tinggal kita masukkan saja ya di koefisiennya 1, 1, 1 gitu ya. Nah, kita memasukkan koefisiennya adalah kalau reaktan itu minus 1 ya, minus angka satunya tergantung pada koefisiennya. Nah, sedangkan yang produk adalah positif. Jadi stoikiometri itu membedakan antara ini reaktan atau produk itu menggunakan koefisiennya ya. Sehingga nanti balan errornya 0 di sini ya. Nah, kemudian yang reaktor ini ya, nanti reaktor yang set yang kedua tinggal dimasukkan saja, dimasukkan juga konversinya nanti ya. Nah, ini delta H reaksinya ada ya, delta H reaksi pada 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius terhitung di sini otomatis. Nah, oke. Kemudian kita lihat ya, setelah disimulasikan di sini, perhatikan yang warna biru ini adalah warna yang disetting. Tadi bagaimana cara mengeset reaktor temperaturnya? Ya, kita setting di bagian produknya. Bagian produk ini kita setting 200 ya. Sementara inputnya kan suhunya 25 ya, di stream etilen oksid dan stream air ini 25 ya. Molar flow tadi kita entry di etilen oksid adalah 100, sedangkan airnya adalah tadi pakai set ya. Maka ini berapa kalinya
ethylene oxide ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah komposisi ya, komposisi dari produk cair dan produk uapnya. Ternyata ada dua fasa ya. Ada dua fasa produknya, dan ada di V produk dan L produk itu ada materialnya semua dengan komposisi yang berbeda ya. Baik, itu adalah contoh satu. Nanti perhatikan di tutorial YouTube-nya ya. Nah, yang kedua adalah saya akan perkenalkan di sini adalah jenis reaktor chemical equilibrium reactor ya, model reaktor keseimbangan yang ada di HYSYS ya. Ini sama dengan yang di buku termo ya. Kita mengenal ada namanya equilibrium conversion, ada equilibrium reaction, equilibrium yang ada di termo ya. Anda coba nanti buka lagi, ada satu bab di termodinamik itu yang membahas tentang chemical equilibrium ini. Nah, jadi pada keadaan equilibrium itu delta G-nya sama dengan 0 ya. Delta G sama dengan 0. Maka sebenarnya dari nilai delta G ini kita sudah bisa melihat bahwa reaksi itu bisa berjalan atau tidak gitu ya. Apakah berjalan spontan atau tidak misalnya. Jadi kalau suatu reaksi delta G-nya adalah mempunyai nilai negatif, ya, negatif besar, maka reaksi itu sebenarnya berjalan secara spontan sehingga tidak perlu katalis misalnya begitu ya. Maka reaksi itu bergeser ke kanan ya. Atau semakin nilai negatifnya makin besar, maka reaksi itu makin mudah bergeser ke kanan atau makin spontan ya. Kemudian kalau delta G-nya positif ya, maka reaksi itu spontannya di kebalikannya gitu kan. Ya, jadi kalau delta G-nya positif berarti reaksi itu spontannya adalah kebalikannya, atau reaksi itu untuk yang ke kanannya adalah tidak baik ya, atau bukan tidak baik, maksudnya kurang begitu konversinya kurang bagus begitu ya. Oke. Kalau delta G-nya 0 ya, sama dengan 0, maka berarti berada di keseimbangan ya. Nah, ini adalah rumus dari Gibbs free energy. Delta G pada suhu tertentu sama dengan delta G pada suhu 298 ditambah dengan RT ln Pi. Nah, oke, jadi antara delta G dengan K keseimbangan itu ada hubungannya. K itu bisa diturunkan dari, jadi K itu adalah konstanta keseimbangan reaksi kimia ya. Jadi kalau kita mengenal K itu adalah hasil perkalian dari konsentrasi produk ya dibagi dengan konsentrasi reaktan ya. Kemudian di sini juga ada entropi ya. Ada entropi. Maka di sini delta G-nya dihitung dari delta H dan entropinya. Nah, coba kita lihat di Aspen HYSYS ya, untuk equilibrium reaktor model ya. Kita mengenal juga namanya Gibbs ya, Gibbs free energy, Gibbs reaktor ya, Gibbs equilibrium Gibbs reaktor ya. Nah, sekarang kalau jenis reaktornya conversion tadi ya, kita akan mengentry yang namanya conversion ya. Nah, equilibrium reaktor ini kita tidak tahu konversinya ya. Jadi konversinya itu tidak diketahui. Karena kalau diketahui kan kita pakai conversion ya. Nah, kalau tidak diketahui harus dilihat ya, apakah reaksi tersebut equilibrium atau tidak ya. Equilibrium. Kalau equilibrium berarti tidak ada konversinya itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita entry di reaktor di HYSYS ya, kalau equilibrium ya, yang harus kita entry adalah namanya ya equilibrium konstantnya. Jadi K-nya ini harus kita entrykan ya. K ini harus kita entrykan. Bentuknya apa gitu kan? Yang pertama adalah fix K ya.
Jadi misalnya kebetulan ini ya, mungkin ini yang paling sederhana aja. Ada suatu reaksi, kemudian K-nya bisa dihitung ya, dan kebetulan K-nya tidak fungsi suhu ya, misalnya begitu. Maka namanya kita pilih yang sini, fix K, masukkan angkanya berapa gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau diketahui K ya, persamaan K. Kan kita mengenal ln K sama dengan A ditambah B, ini yang persamaan utamanya ya. Nah, A-nya fungsi dari temperatur, kemudian B-nya juga fungsi dari temperatur misalnya. Nah, kalau kita punya persamaan ln K-nya seperti ini sebagai fungsi dari temperatur, maka kita bisa entrykan ya, memilih ini. Nah, sekarang ada satu lagi pilihan, yaitu K versus T tabel. Jadi kalau kita kebetulan punya tabel antara suhu dengan K ya, pada suhu sekian K-nya sekian, pada suhu sekian K-nya sekian. Tapi bukan dalam bentuk persamaan, tapi dalam bentuk tabel. Maka nanti kita pilih yang jenis yang ini ya. Nah, reaktor equilibrium ini akan menghitung fase dan keseimbangan kimianya secara simultan ya. Oleh karena itu, maka di sini harus ada dua lagi kayak tadi, dua outlet material stream ya, vapor dan liquid ya. Kemudian jika tidak ada energy stream yang dimasukkan ya, maka berarti Hayes mengasumsikan reaktornya adalah adiabatis ya. Gitu. Karena adiabatis itu kan tidak ada panas yang masuk dan keluar, maka tidak perlu dientrykan energy streamnya. Tapi jika ada energy stream berarti nanti kita heat duty-nya akan terhitung ya oleh simulator. Nah, contoh untuk yang ini adalah di example 5.2. Ini ada dua reaksi ya. Reaksi yang pertama, dua reaksi ini adalah keseimbangan semua dan kita tidak tahu berapa konversinya ya. Kita hanya taunya keseimbangan ya. Nah, CH4 plus H2O ini adalah steam reforming menjadi 32 plus CO. Ini keseimbangan, kita tidak tahu konversinya. Kemudian yang kedua adalah water gas shift reaction. Ini juga keseimbangan, ini kita tidak tahu konversinya ya. Nah, berarti kedua-duanya kita simulasikan menggunakan Hayes, yaitu equilibrium reaktor ya. Kemudian karena ini hanya sifatnya simulasi, natural gasnya misalnya murni ya, metan murni pada suhu 400 derajat Celcius dan 34 bar ya. Ini reaktornya. Kemudian preheated steam ya, preheated steam itu pada suhu 280 dan 34 bar. Kemudian aliran molar dari CH4 adalah 90 kmol per jam, sedangkan aliran molar dari steamnya adalah 235 kmol per jam. Kita diminta untuk menghitung komposisi produk pada reaktor temperature dari 350 sampai 900 ya. Oke. Baik. Nah, nanti saya akan sampaikan di video yang terpisah ya untuk reaktor yang model yang ini ya. Jadi kita gunakannya adalah model reaktor equilibrium ya. Kemudian karena tadi perintahnya adalah kita mencari produk composition pada reaktor pada rentang tertentu ya, berarti nanti di Hayes kita harus menggunakan namanya case study ya, di case study. Kita menggunakan case study supaya apa? Supaya kita bisa mencari nilai ya, mencari nilai seperti ini ya, hasil reaksinya sebagai fungsi dari temperature. Jadi dari 300 tadi sampai 900. Bagaimana dengan komposisinya ya, seperti ini ya. Kalau nanti udah di reproduksi menggunakan gambar ya, misalnya Excel ya,
Ini adalah mole fraction, ini adalah temperature, ini masing-masing komponen. Nah, oke. Kita kembali lagi. Nah, kita simulasikan ya menggunakan equilibrium reaktor ya. Nah, di sini key react ini kita masukkan karena di sini reaktornya adalah bukan adiabatis ya. Kalau adiabatis ini nggak usah ya. Nah, ini metan, air ya. Kemudian di sini kita masukkan dua reaksinya yaitu SRM dan WGS tadi. Tadi dari setnya kan ada dua reaktor ya, satu steam reforming, satu WGS ya. Lah, nanti dari reaktor ini kan kita tidak mengentry konversi ya, karena kita asumsikan reaksinya adalah keseimbangan ya. Nah, nanti waktu kita mengentry reaksi itu di HYSYS kita tidak akan diminta konversinya berapa gitu kan. Yang diminta adalah delta G, K ya. Nah, K-nya tadi kalau kita tidak punya tahu K-nya, nanti ada pilihan lagi yang namanya calculated dari delta G. Nanti akan dihitung dari delta G-nya. Kita pilih yang itu ya, atau itu adalah defaultnya ya. Nah, dari sistem ini nanti justru conversion yang aktual itu akan terhitung. Berapa konversi pada keseimbangan ya. Contohnya ini ya. Yang RSM ini konversinya adalah 78,59 ya. Ini adalah konversi reaksi pada keseimbangan tersebut ya. Baik. Kita lihat di worksheet-nya ya. Nah, suhunya untuk yang di reaktor kita entrykan di sini ya. V product, jadi suhu reaktor adalah 900 derajat Celcius. Ya, kemudian umpan gas metan itu suhu 400, air pada suhu 280. Tekanannya adalah 34 bar ya. Ini molar flow dari masing-masing. Ya. Baik. Nah, sekarang untuk case study tadi kan kita diminta untuk mencari komposisi per suhu tertentu ya. Sementara yang di sini tadi 900 ini kan kita hanya entrykan satu aja suhu dari reaktor itu. Bagaimana kalau yang lain ya? Nah, sebenarnya kan kita bisa manual nih. Misalnya ini saya set 600, nanti berapa lihat komposisinya. Kemudian suhu 700, berapa komposisinya, bisa aja seperti itu ya. Tapi di HYSYS sudah tersedia yang namanya case study ya. Ada case study. Maka kita bisa bikin satu case study, nanti ada dependent dan independent variable ya. Nah, independent variabelnya apa? Apa yang diubah-ubah? Suhu misalnya ya, suhu ya, suhu V produknya ya. Atau suhu reaktor. Suhu reaktor kan tidak bisa diset di reaktornya, tapi di keluarannya ya. Ini 900 ya. Nah, sekarang ini kita variasikan nanti. Dependentnya adalah komposisi ya. Ini komposisi itu dependent atau targetnya, sedangkan yang diubah-ubah adalah suhu dari reaktornya. Nah, oke. Nah, kita bisa setting variabelnya ya, rentangnya ini berapa gitu. Jadi rentangnya suhu itu adalah, jadi sekarang nilainya 900 ya dari simulasi awal. Kemudian di sini kita variasikan dari 350 sampai 900. Step size-nya 50 ya, seperti itu. Nah, kita akan dapatkan data seperti ini ya. Case 1, case 2 sampai case 12 tadi kan. 350 nanti konversinya berapa, 400 konversinya berapa, 425 komposisi ya. 350 berarti komposisinya bagaimana, kalau 400 komposisinya bagaimana kan begitu ya, sehingga seperti ini ya. Ini suhu, komposisi ya, bisa berubah-ubah dari masing-masing tersebut ya. Itu kira-kira untuk yang equilibrium reaktor ya. Jadi yang paling sering kita pakai nanti adalah equilibrium reaktor dan conversion reaktor model ya. Oke, nanti tutorial untuk yang contoh yang kedua tadi kita sampaikan di video yang terpisah. Kemudian yang berikutnya adalah kinetic reaktor model. Jadi ini makin kompleks ya. Semakin ke belakang makin kompleks ya. Jadi kinetic reaktor model itu ya
jenis lain dari reaktor ya. Tadi ada conversion, ada equilibrium, sekarang kinetik ya. Nah, maka tadi disarankan Anda membuka lagi buku teknik reaksi kimia ya. Jadi mungkin coba buka Vogler atau Levenspiel gitu ya. Nah, di sini persamaan kinetik yang dasar itu adalah power law ya. Ada power law expression, kemudian ada juga yang LHHW ya. Nah, nanti yang semakin susah ya. Kalau ini semakin ke LHW makin susah gitu kan. Nah, power law ya di HISIS itu disimulasikan dengan persamaan 5.13 ya. R sama dengan K T per T0 pangkat U kali E min E per R kali seper T min seper T0 ya. Pi ini komposisi ya. Nah, di mana K itu adalah pre-exponential factor, E adalah activation energy, T adalah temperatur absolute, T0 adalah reference temperature ya. Kemudian CI adalah konsentrasi komponen ya. Dan sigma sama dengan exponent of komponen I ya. Ini. Baik. Kemudian ada lagi yang R-nya ya. Heterogeneous ya, atau modelnya LHW. Kalau ini kan power law ya. Power law kan cukup seperti ini aja. Jadi sama dengan K pangkat min E per RT. Nah, itu kan yang persamaan Arrhenius. Nah, sekarang R ini satuannya adalah kilomol per detik per basis ya. Basisnya tertentu, apakah meter kubik atau apa gitu ya. Oke. Kemudian jika katalis weight itu adalah sebagai basis, maka berarti dalam kilogram per kilogram katalis. Jadi basisnya ini adalah kilogram gitu, tergantung dari sistemnya. Nah, sebenarnya secara umum kita bisa rumuskan R itu sama dengan ini untuk yang LHHW ya, untuk heterogeneous catalytic reaction ya. R sama dengan kinetic factor dikalikan driving force dibagi dengan adsorption term ya. Itu persamaan umum untuk yang heterogeneous catalytic reaction ya, melibatkan katalis padat ya. Nah, oke. Maka masing-masing ya, yang kinetik itu yang ini tadi ya. Ini kinetik, sedangkan yang driving force itu ini. Jadi beda konsentrasi. Kemudian adsorption term adalah yang ini ya. Oke. Maka di sini kalau yang kinetik itu memang kompleks ya, semakin heterogeneous makin kompleks ya. Kemudian driving force ya tadi udah ya, K1 dan K2. Nah, maka kalau di Aspen HISIS untuk yang kinetik ini nanti kita memilih jenis reaktornya adalah CSTR ya, Continuous Stirred Tank Reaktor, ini di Aspen HISIS ya. Kemudian kalau yang di kalau satu lagi ya, yang modeling kinetic reaction itu juga bisa kalau misalnya tubular ya, maka kita menggunakan namanya plug flow ya, plug flow reaktor ya. Nah, biasanya kalau CSTR kan misalnya untuk mencapai konversi sekian berarti butuh volume berapa gitu kan di sini ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, kita coba ya. Di persamaan di example 5.3 ya. Ini kinetik reaktor model tapi yang simple rate. Nanti yang kompleks ya, saya kira perlu Anda coba sendiri itu ya. Ini yang simple rate aja ya. Misalnya kita etil astat ya. Proses pembuatan etil astat ya. Maka di sini menggunakan etanol bereaksi dengan asam astat ya, fasenya fase cair untuk membentuk etil astat ya, dan membentuk air di sini ya. Maka kita pakai model CSTR di sini kan. Karena di sini suhu reaktornya adalah 50 derajat Celcius, tekanannya 101 kilopascal ya.
Kemudian etanol dan asam astat ya, itu molar flow-nya 50 kmol per jam ya masing-masing ya. Kemudian temperaturnya 20 derajat Celcius dan tekanannya 110. Diketahui volume reaktornya 3 meter kubik ya. Nah, diminta menghitung komposisi. Jadi kita kan pernah dulu kalau reaktor itu volumenya 3 meter kubik, berapa komposisinya? Berapa konversinya? Nah, itu kan akan terhitung. Nah, sekarang dibalik juga. Kalau konversinya sekian, berapa? Ya, volume reaktor yang dibutuhkan itu bisa dibalik seperti itu. Itu adalah reaktor kinetik ya. Nah, kita diminta menghitung komposisi aliran produk yang keluar dari reaktor ya. Persamaan sederhananya seperti ini ya. Di sini ada R sama dengan K dikalikan dengan CA kali CB ya, konsentrasi A, konsentrasi B dikurangi CR, CS dibagi dengan konstanta keseimbangan ya. Nah, ini K-nya ya. Ini K kecil ya, K yang ini menggunakan persamaan Arrhenius ya, ini sudah diketahui misalnya. Maka kita diminta untuk konversi etanol ya dari reaktor volume ya. Di sini reaktor volumenya divariasikan, tadi kan 3 ya. Sekarang divariasikan 0,5 sampai 6 ya, meter kubik ya. Nah, baik. Coba kita lihat, kita gunakan simple rate ya. Untuk yang paling sederhana kita gunakan simple rate ya untuk memodelkan kinetik. Nah, seperti ini ya. Kita memilihnya nanti yang CSTR jenisnya ya. CSTR. Masukkan reaksinya, kemudian kita di sini untuk yang simple rate ini ya, CSTR ini kita harus memasukkan K-nya ya. Di sini kita harus memasukkan K karena persamaan umum reaksinya adalah R sama dengan K kalikan F basis dikurangi F aksen basis dibagi dengan K. Jadi kalau kita samakan dengan ini kan. Nah. Ya. Oke. Sedangkan K kecil sama dengan A kali eksponensial minus E per RT ya, dikalikan T pangkat beta. Nah, ini ada hubungan antara T dan K ya. Jadi ada hubungan antara T dan K. Di sini kita masukkan ya nilai dari ini ln K-nya ini. Ln K. Nah, ini kita masukkan ya data-data ini. Maka kalau yang jenisnya simple rate, kita harus mengentrikan konstantanya dalam bentuk fungsi suhu seperti ini. Nah, sekarang kalau diketahui volume reaktornya adalah 3 meter kubik ya, bagaimana dengan kinetikanya ya. Nah, ternyata pada 3 meter kubik itu konversinya adalah 63,82 ya. 63,882 ini. Nah, kita bisa bikin case study seperti tadi ya. Kalau ini kan volumenya divariasikan dari setengah sampai 6 ya. Berarti kalau seperti itu kita bikin case study lagi dengan mengubah-ubah. Ini independennya adalah reaktor volume ya. Kemudian di sini dependennya adalah conversion ya. Aktual konversinya 63,82 untuk yang 3000 ini. Nah, kita bisa variasikan seperti ini ya. Ini adalah tank volume tangkinya, kemudian di sini adalah conversionnya. Ya, kita memilihnya adalah CSTS aktual percent conversion ya. Oke, kemudian, nah ini yang bagian yang tersulit ya. Semakin ke belakang ini semakin sulit ya. Plug flow reaktor ya menggunakan Aspen High-Sys. Nah, nanti silahkan ini Anda praktekkan sendiri ya. Ini rumit soalnya ya. Jadi banyak sekali persamaannya. Nah,
Ini ada, tapi ini terfasilitasi di dalam HYSYS ya, di plug flow reaktor. Jadi kita harus tahu R dari masing-masing reaksinya ya, reaction rate-nya harus tahu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini A1 ini ya, kalau dirumuskan dengan Arrhenius ini A1-nya ini, jadi K1 ini udah tahu ya. Sedangkan E1-nya 158,6 ya. Kemudian ln AE sama dengan ini ya. Jadi K2-nya tahu, K1-nya tahu ya. Nanti bisa disesuaikan di sini ya. Nah, ini silakan dicoba. Karena ini waktunya lama ya untuk yang lebih rumit seperti ini ya. Nah, oke. Jadi jika silakan nanti dicoba di HYSYS, simulasikan. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan di Microsoft Teams ya. Nanti saya akan susulkan video-video untuk yang tutorialnya dari kedua contoh tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.